Semua gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan coba ulas seputar TKO ya. Ini adalah TKO BitAir di time frame satu hari teman-teman. Nah kalau kita lihat ya dari pergerakan hari ini Bitcoin itu agak lesu, terkoreksi sekitar 2,2%. Dan kalau kita lihat dari Ethereum juga sebagai bisa dibilang leader daripada altcoin itu juga terkoreksi hari ini. TKO itu cukup stabil, terkoreksi 0,77% kalau kita menggunakan pair BitAir, dan untuk saat ini pergerakan dari TKO cenderung mengalami koreksi dan membuat dua wick yang besar ya, atau yang panjang. Kalau kita lihat ini ada shadow teman-teman. TKO sempat menyentuh level 5200-an. Cuman dia berulang kali ke reject di level tersebut. Kita bisa consider ini merupakan level resistance untuk TKO. Sehingga ketika dia naik, tahan level situ dan dia kembali balik turun. Apakah ini merupakan tanda yang wajar atau tidak? Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakannya, sebenarnya cukup lesu dari Juni. Dari perdagangan bulan Juni cukup lesu, cuman pergerakan daripada mayoritas koin itu mengalami kenaikan atau bisa dibilang bergerak di dalam pola ascending channel. Jadi, ya pola kenaikan ini mungkin bisa menjadi ending penurunan teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati ya, entah di titik mana nanti bakalan terjadi puncak daripada pergerakan tersebut. Apakah sudah dekat atau masih jauh? Nah, itu yang kita harus cari tahu dulu. Nah, pertama-tama untuk TKO kita harus pahami bahwa ada beberapa level yang penting buat TKO ya. Yang pertama itu ada di level resistance sekitaran 4900-an. Ini merupakan level yang sudah berulang kali menjadi resisten dan kemarin sudah berhasil ditembus ketika TKO itu ya berhasil naik ya di awal-awal bulan Agustus, cukup bagus sebenarnya, dan bahkan kemarin juga sempat untuk tembus level 5200-an. Itu juga sudah merupakan tanda yang bagus. Cuman dari segi pergerakan hari ini itu tampaknya dominasi seller itu sudah agak lebih besar. Mungkin whale sudah mulai untuk melakukan taking profit. Lalu apakah TKO masih punya harapan buat melanjutkan kenaikan? Nah, kalau kita lihat dari time frame satu hari ini, sebenarnya masih sangat berpotensi buat TKO. Mungkin penurunan yang terjadi saat ini itu hanyalah koreksi yang wajar terjadi pada TKO. Jadi kalau kita lihat TKO masih bisa mempertahankan level di atas dari level support 4900. Kita masih sangat berpotensi buat melihat TKO melanjutkan kenaikan sampai ke resistance berikutnya yang terbentuk dari ascending channel ini, yaitu di kisaran 5500. Cuman kalau nanti TKO gagal untuk mempertahankan level 4900 ini, maka kita mungkin melihat TKO untuk turun lagi ke level support berikutnya. Dimanakah itu? Mungkin ada di kisaran 4600 something. Ini bisa menjadi level support untuk TKO ya. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan Bitcoin hari ini sebenarnya cukup mengejutkan. Terjadi sebuah penurunan yang tiba-tiba, teman-teman. Kalau kita lihat dalam beberapa jam terakhir ya, di sini ada penurunan yang tiba-tiba sekali terjadi pada Bitcoin. Jadi lebih tepatnya jam 5 sorean ya, kalau waktu sini ya kita pakai Wita, itu jam 5 sore Wita itu terkoreksi turun dari sekitaran 23.700-an turun sampai ke 23,2 ribu. Jadi penurunan sekitar 500 500 poin lah untuk penurunan untuk Bitcoin. Jadi ini juga berdampak sama altcoin yang lain, dan sepertinya ini ya semoga ini merupakan level bottom ya. Kalau kita lihat sendiri dari segi volume perdagangan udah mulai meningkat. Volume perdagangannya sudah naik, semoga bakalan bounce lagi naik ke atas. Dan juga kita masih punya data CPI yang belum dilihat. Seperti apakah nanti keputusannya, apakah positif buat market crypto ataupun malah negatif. Nah, TKO di perdagangan hari ini kalau kita lihat langsung ke time frame 1 jam, dia seperti yang kita bilang, dia masih ketahan ya di atas level support di 4900-an, dan posisinya saat ini sebenarnya dalam fase sideways.
Jadi posisinya masih dalam fase sideways sejak 4 Agustus. Ya, ada naik-naik, fake out, cuman dia at the end dia balik lagi ke level 5 ribuan. Jadi sudah sideways cukup lama, dan kenaikan pada TKO ini akan sangat berdampak ya sama Bitcoin. Maksudnya kenaikan Bitcoin itu akan berdampak pada TKO. Jadi kalau Bitcoinnya naik, memang ya mayoritas kripto mungkin bakalan naik juga, teman-teman. Kalau dari indeks dolar, kita bisa jadikan sebuah indikator juga. Indeks dolar itu mengalami penurunan. Setelah dia berhasil breakout dari falling wedge di sini, kita mungkin bakalan melihat indeks dolar naik. Cuman sepertinya dalam beberapa waktu ini justru malah terjadi pelemahan. Semoga ini merupakan hal positif ya buat market kripto, sehingga kripto bisa naik dan dolarnya mengalami koreksi. Terus juga kalau kita lihat dari MACD di time frame 4 jam di sini, teman-teman bisa lihat masih merah untuk histogramnya. So, ini masih sangat berpotensi buat melanjutkan penurunan. Dan dari RSI sendiri pun kemarin sudah capai level jenuh belinya ya. Jadi sudah naik sampai ke 5.400-an, itu ya banyak orang sudah melakukan aksi taking profit di sana. Cuma kalau teman-teman yang sangkut, ya kalian harus siap-siap untuk menanggung resikonya. Jadi masih berpotensi buat naik, cuman jangka pendek mungkin masih sangat bisa buat mengalami koreksi lanjutan. Untuk TKO mungkin ya gitu aja, karena memang market masih sideways ya. Kalau ya dari time frame 1 jam pun juga masih sideways, teman-teman bisa perhatikan level-level support yang sudah aku sebutkan tadi, seperti di 4.900. Itu merupakan level penting, level support penting buat TKO. Bila mana turun, maka dia sangat berpotensi turun lagi sampai ke 4.600. Tapi kalau memang trennya bagus, bisa bertahan di level tersebut, kita mungkin bisa melihat TKO berpeluang naik lagi ke 5.600 atau 5.500. Ya mungkin ya sekian aja untuk TKO, dan semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya koin lain atau mau diupdate lagi untuk TKO-nya, bisa tulis saja langsung di kolom komentar. Nantinya kita akan update mungkin 1 atau 2 hari ke depan. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh cek linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.